Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini, dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa jika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Alkitab berkata, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saya ulangi di bagian terakhir yang akan kita bahas pada siang hari ini. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, kalau kita mempelajari kisah tentang Yusuf, biografinya sangat menarik sekali. Karena Yusuf adalah orang yang diberkati Tuhan secara luar biasa, orang yang mencapai mimpi-mimpinya dan menjadi penguasa nomor 2 di Mesir pada waktu itu. Yusuf diberi keberhasilan dan keberuntungan oleh Tuhan. Kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dari awal perjalanannya sampai akhir di dalam perjalanannya. Nah, kita bisa melihat dari karakter Yusuf ini bahwa Yusuf adalah orang yang menjaga kesucian hidupnya. Alkitab berkata, sejak Yusuf berumur 17 tahun, dia menggembalakan domba orang tuanya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya kepada ayahnya. Nah, saudara, dari hal ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Yusuf sejak usia 17 tahun, sejak muda dia sudah menjaga kesucian hidupnya dari yang namanya dosa. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi seorang anak muda yang berusia 17 tahun untuk menjaga kesucian hidupnya, karena anak usia 17 tahun memasuki masa-masa di mana dia remaja, masa-masa di mana dia mencari identitas, masa-masa di mana dia sering terombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh buruk. Tetapi Yusuf adalah pribadi yang berbeda. Sejak usia 17 tahun dia menjaga kesucian hidupnya. Ketika dia melihat saudara-saudaranya melakukan kejahatan ketika menggembalakan kambing domba, Yusuf tidak suka dan dia melaporkannya kepada otoritas tertinggi, yaitu ayahnya, dengan maksud supaya ayahnya menegur saudara-saudaranya itu supaya bisa bertobat dan menjaga kesucian hidupnya. Saudara, dari ayat ini kita bisa mempelajari bahwa penting sekali di dalam hidup kita untuk menjaga kesucian hidup kita. Memang ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa kita dihapus, hidup kita ditebus, kita menjadi berkenan di hadapannya. Tetapi setelah kita menerima keselamatan itu, kita mempunyai tugas untuk mengerjakan keselamatan, untuk menjaga keselamatan yang sudah kita terima dengan hidup kudus di hadapan Tuhan, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui setiap tindakan kita. Yusuf seorang pribadi yang menjaga kesucian hidupnya. Dia tidak terpengaruh dengan berbagai macam godaan dosa. Hal itu juga kita bisa lihat ketika Yusuf dirayu oleh istri Potifar. Dia tidak mau merespon rayuan tersebut, dia tidak mau masuk di dalam dosa anak muda tentang dosa seksual. Tetapi Yusuf menjaga kesucian hidupnya. Makanya tidak heran, saudara, ketika seseorang memiliki karakter yang suci, yang kudus, menjaga firman di dalam hidupnya, Tuhan akan membawa orang tersebut untuk mengalami mimpi-mimpi yang Tuhan sudah siapkan. 2 Timotius pasal 2 ayat 20-21 mengatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Alkitab berkata di dalam sebuah rumah ada perabot dari emas dan terdapat
perabot dari kayu dan tanah, perabot dari emas digunakan untuk tujuan mulia, perabot dari kayu dan tanah digunakan untuk tujuan yang kurang mulia. Ketika kita menjaga kesucian hidup kita, ketika kita menghidupi firman Tuhan, kita menolak setiap dosa-dosa yang ada, kita membentengi hidup kita dengan kesucian hidup, kita menjadi perabot yang terbuat dari emas dan perak yang akan Tuhan pakai untuk tujuan mulia. Saya ulangi sekali lagi, ketika kita menjaga kesucian hidup kita, kita menjadi perabot yang terbuat dari emas dan perak yang akan Tuhan pakai untuk tujuan mulia. Karena itu di dalam hidup kita, berbicara tentang kesucian, kekudusan masih merupakan sesuatu yang relevan sampai sekarang. Di tengah-tengah pandangan dunia yang mempengaruhi kekristenan, mari kita bersama-sama tetap menjaga kemurnian hidup kita. Seperti Yusuf, sejak muda dia berkata tidak untuk dosa. Sejak muda dia menjaga kesucian hidupnya. Dia tidak suka dengan yang namanya kejahatan, dia tidak suka dengan yang namanya dosa. Mari kita tinggalkan semua dosa yang selama ini menggoda hidup kita. Entah itu menyakiti orang lain, entah itu kebijakan-kebijakan yang merugikan orang lain, entah itu melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, entah itu korupsi, entah itu kecurangan dan lain sebagainya. Mari kita buang semuanya itu dan menjaga kesucian hidup kita. Ketika kita menjaga kesucian hidup kita, maka kita akan dipakai Tuhan untuk tujuan yang mulia. Mimpi-mimpi kita akan tergenapkan. Janji-janji Tuhan akan tergenapkan seperti yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan Yusuf. Karena itu, mari jaga kesucian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjaga kesucian hidup kami, supaya kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, dipakai Tuhan untuk tujuan mulia. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu senantiasa menjadi pedoman di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Amin.